Halo sobat, jumpa lagi di channel Andri Teknik. Nah, di video kali ini saya akan memperbaiki parutan kelapa yang tidak bisa berputar ya. Dia bisa berputar kalau kita jawil pakai tangan gini. Tapi kalau tidak kita jawil, dia tidak bisa berputar. Nah sobat, bagaimana caranya? Langsung saja simak videonya. Nah sobat, ini adalah parutan kelapa yang mempunyai kendala atau kerusakan. Dia tidak bisa berputar sendiri. Kalau dibantu tangan gini dia mau berputar, kalau nggak dibantu dia bisa berputar, tapi kadang ke kanan, kadang juga ke kiri, jadi tidak stabil. Coba akan saya colokkan listrik. Akan saya colokkan listrik ya. Nah, itu hanya mendengung. Tapi kalau dibantu tangan kayak gini, nah dia baru bisa berputar. Nah, sekarang saya akan mencoba memperbaikinya. Dan saya bongkar dulu bagian sini ya, tutup kapasitornya. Kita cek apakah kapasitornya yang bermasalah. Dan ternyata kondisi kapasitornya masih bagus ya. Coba akan saya cek dulu kapasitornya. Kalau ini rusak, bisa kita ganti dengan yang baru. Tapi kalau dilihat dari fisiknya ini masih lumayan bagus ya. Saya cek dulu. Nah, masih ada percikan api ya, tapi kecil ya. Coba akan saya kasih kapasitor yang lebih besar ya. Merek ini ya, punya bekas pompa air Shimizu. Coba akan saya colokkan listrik. Ternyata tetap tidak bisa berputar sobat. Berarti permasalahannya bukan pada kapasitornya ya. Nah, nyoba akan saya cek untuk kabelnya apakah ada yang putus. Nah, nyoba akan saya cek kabelnya sobat, apakah ada yang putus ya. Nah, ini nyambung ya, yang hitam dengan merah itu nyambung. Nah ini sobat, ternyata yang berwarna kuning ini tidak sambung ya, alias putus. Jadi ini akan saya bongkar sobat. Kita lihat bagian mana yang putus ya, apakah masih bisa diperbaiki ataukah tidak. Dan ini akan saya bongkar dulu sobat. Nah ini sobat, sudah terlepas ya. Dan ini asnya sangat kecil ya untuk rotornya, sangat kecil. Nah di sini sobat permasalahannya ya, antara sini ya. Dan ini kawatnya itu berbahan dari aluminium sobat, bukan tembaga ya. Kelihatannya itu merah, tapi kalau dikerik ya itu warnanya putih ya, warna aluminium sobat. Ini akan saya cari dulu sobat, mana yang menyebabkan dia tidak bisa sambung.
Tadi yang nggak nyambung kabel yang berwarna kuning ya. Ini akan saya cari penyebabnya yang membuat dia tidak nyambung. Ini bekasnya kepanasan ya, kayak gini warna selongsongnya. Oh, ini sobat, ternyata ya, ini ada yang putus ini. Nah, ini kawatnya ada yang putus ya. Ini yang menuju ke kabel warna kuning sobat. Nah, ini juga putus, ini yang warna merah ini. Ketarik dikit juga sudah putus. Nah, kita cek dulu aja ya, nanti kabelnya akan saya ganti. Nah, ini yang berwarna merah, ini yang gandeng ini ya kawatnya. Yang berwarna kuning ini akan saya hilangkan dulu emailnya ya. Harus hati-hati sobat, karena ini mudah sekali patah ya kawat ini. Ini yang kabel merah tadi yang gandeng ya, ini akan saya gandeng. Nah, kayak gini. Dan ini yang berwarna kuning tadi ya, untuk kabel warna kuning. Dan sekarang akan saya cek apakah dia sudah nyambung. Kalau dia sudah nyambung, berarti nanti dia sudah bisa berputar. Nah, dan ternyata nyambung sobat ya, sudah nyambung. Dan ini akan saya pasang kabel dulu supaya lebih jelas nanti ya kalian ya. Akan saya pasang kabel dulu. Nah, kayak gini ya sobat kawatnya, supaya lebih jelas saya dekatkan. Ini kawat yang putus tadi ya. Nah, ini untuk kabel yang berwarna hitam ini aman, jadi hanya saya ganti kabel yang berwarna kuning dan merah saja. Yang berwarna merah ya, yang gandeng tadi. Ini untuk listrik utama ya sobat, kabel yang berwarna merah ini. Dan untuk kabel yang berwarna kuning ini akan saya sambung. Dan ini adalah kawat alumini sobat. Kawat alumini itu tidak bisa di solder ya, tapi ini berhubung saya sambung menggunakan kawat tembaga atau kabel tembaga, jadi akan saya solder kabelnya saja sobat. Nanti alumininya mau nggak mau dia akan ikut lengket sobat.
Ini akan saya solder. Nah, setelah itu akan saya pasang selongsong, sobat. Harus hati-hati ya. Ini dikarenakan kawatnya sangat mudah patah karena berbahan aluminium. Kayak gini ya, dan akan saya pasang tali ya, atau saya kasih kretekan aja supaya lebih cepat dan mudah. Nah, akan saya turunkan, sobat, supaya enggak mengganggu kamera ya. Nah, kayak gini. Lalu akan saya pasang kretekan atau tali krek. Nah, kretekan sudah terpasang. Sekarang akan saya cek ya kabelnya. Dan akan saya cek dulu kabelnya, hitam dengan merah. Tuh ya, nyambung ya. Sekarang hitam dengan kuning. Tuh juga sudah nyambung, sobat. Dan akan saya pasang kembali. Saya pasang seperti semula ya. Nah, akan saya pasang dulu, sobat, kabelnya. Nanti akan saya cek apakah dia bisa berputar ataukah tidak ya. Tadi yang berwarna merah. Dan ini yang berwarna kuning. Dan sisanya ini ke kapasitor ya, yang warna hitam ini kapasitor. Lalu yang kapasitor satunya itu menuju ke kabel warna kuning. Nah, kayak gini ya.
Nah, ini tidak saya isolasi dulu, langsung saya colokkan ke listrik. Kita cek apakah dia bisa berputar atau tidak. Langsung bisa berputar sahabat. Mantap ya, itu kecoaknya langsung mencolot. Nah, ternyata dia sudah bisa berputar sendiri sahabat. Nah, ini menggunakan kapasitor aslinya yang tadi ya. Tadi menggunakan ini dia tidak bisa berputar, sekarang menggunakan ini dia bisa berputar. Itu dikarenakan kawat yang terputus tadi atau yang tidak connect tadi sudah saya sambung dan sudah saya ganti dengan kabel yang baru ya. Dan alhasil dinamo ini menjadi normal kembali sobat, tanpa kita harus gulung ulang. Jadi lumayan lah, bisa irit biaya ya. Dan juga sebelum kalian bawa ke tukang servis, alangkah baiknya diperbaiki dulu ya, kalau bisa dengan cara seperti itu tadi sobat. Cukup mudah sebenarnya kalau kalian benar-benar ingin mempelajarinya atau ingin belajar dengan sungguh-sungguh. Nah sobat, bagaimana? Cukup mudah bukan cara mengatasi dinamo parutan kelapa yang rusak, tidak bisa berputar sendiri, harus dibantu tangan baru bisa berputar. Dan kerusakannya yang sering terjadi adalah kabelnya putus. Itu dikarenakan bahan daripada kawat dinamo ini itu menggunakan aluminium ya, bukan menggunakan tembaga. Jadi kalau dia terkena lembab atau terlalu panas, dia bisa putus, kadang-kadang ngepong ya, bubuk gitu ya. Nah sobat, sekian dulu video dari saya, semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa di like videonya atau bagikan ke teman-teman kalian jika ini berguna. Dan jangan lupa ditunggu video selanjutnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, salam Andre Teknik. Ini akan saya rakit dulu sobat, nanti bisa langsung dikasih ke pelanggan dengan biaya yang sangat murah karena tidak ganti kumparan. Oke, terima kasih.